Halo, selamat datang di Dompras Channel sharing kabar baik. Maaf, kali ini saya pegang mikrofonnya supaya suara saya lebih jelas. Teman-teman, 45 menit yang lalu saya mengalami gangguan cemas atau serangan panik ketika saya ada di kamar mandi. Sabtu lalu saya mengalami demam sehingga saya harus mengkonsumsi paracetamol. Dan hari Minggu udah lebih baik, tapi kondisi badan saya masih lemas. Nah, pada hari ini, tepatnya 45 menit yang lalu saya coba mandi, kurang lebih begitu ya. Dan ketika di kamar mandi, ketika saya sudah selesai mandi, tiba-tiba badan saya lemas. Saudara tahu apa yang saya pikirkan karena saya pernah terpapar COVID varian Delta. Kecemasan langsung membuat saya terdiam. Dan satu hal yang saya tangkap dari hal ini, bagaimana mengantisipasi situasi yang baru buat yang mengalami anxiety disorder, bahkan yang sudah tanpa obat. Yang pertama, karena kita melatihnya setiap saat, teman-teman. Sungguh jeripayah kita tidak mungkin mengkhianati hasilnya. Ketika saya sering melatih pikiran saya untuk selalu mengambil atau menyimpan momen yang positif, aura kebahagiaan di dalam hati dan menaruhnya dalam pikiran saya, secara lahiriah itu yang saya lakukan. Tetapi yang kedua, yang saya selalu tekankan, supranatural yang hanya dimiliki oleh Tuhan, saya sebagai orang yang menganut agama Kristen, adalah dengan menaruh firman-Nya setiap saat, memperkatakan firman-Nya setiap saat, dan menaruh pikiran firman Tuhan sehingga pikiran kita terjadi perubahan. Artinya apa, teman-teman? Ketika saya lakukan terus, ketika saya menghidupi apa yang saya percayai, itu intinya, menghidupi apa yang saya percayai, maka di dalam kejadian yang belum pernah saya alami, misalnya gangguan panik di kamar mandi tadi, bisa diatasi. Tentu dengan fight. Artinya apa? Dengan mematahkan setiap pikiran-pikiran yang coba menawan, yang coba mengunci ke arah kepada kecemasan. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5 mengatakan, engkau dapat melawan semua pikiran yang bukan dari pikiran Kristus. Nah, buat dari teman-teman dari agama lainnya, coba teman-teman, sebagai seorang anxiety disorder, ini adalah waktunya kita koreksi diri. Kita nggak bisa ngelihat ke belakang, nggak ada lagi jawaban di belakang, kita ke depan, karena itulah kehidupan. Kehidupan bicara progressing ke depan. Ketika kita melihat ke belakang, kita akan ketinggalan. Kita akan selalu bisa berada dan beradaptasi di tengah masyarakat kalau kita mengedepankan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menaruh apa yang kita percayai dalam hati dan merubah paradigma kita berpikir, disitulah akan terjadi kemenangan. Terutama buat teman-teman yang mau lepas dari obat antidepresan atau obat penenang. Kemudian teman yang baru mengalami anxiety disorder, atau teman yang udah lama, bahkan teman yang sudah sembuh, kita gak punya pilihan lain kecuali menghadapinya dengan bantuan Tuhan. Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Tuhan adalah kehidupan itu sendiri. Ketika kita datang kepada Tuhan, kehidupan zoe-nya itu ada dalam diri kita, yang dapat membuat sesuatu yang tidak ada di nalar manusia akan terjadi buat orang-orang yang mempercayai firman.
Tuhan. Teman-teman, apapun situasi Anda di saat ini, yakinlah kemenangan sudah terjadi, dan kemenangan pasti akan terjadi. Ketika teman-teman masih berkata, kapan aku akan lepas obat anti depresan atau obat penenang? Ketika teman-teman mulai melatih untuk menghadapinya, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan, teman-teman pasti akan dimampukan hidup lebih bahagia. Karena teman-teman diciptakan di dunia ini untuk hidup menikmati pemberian Tuhan, anugerahnya yang luar biasa buat kita. Pada hari ini saya belajar bahwa pilihan untuk selalu hidup dengan dekat dengan Tuhan adalah jawaban, bukan jawaban terhadap masalah-masalah yang ada, tetapi yang mau saya garis bawahi, hidup dekat dengan Tuhan adalah jawaban buat semua orang yang mengalami anxiety disorder, baik yang baru, lama, dan juga teman-teman yang mau sembuh. Ayo kita dekatkan diri kepada Tuhan, dan kita melihat bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Dia Allah yang tidak pernah tertidur. Dia selalu siap 24 jam. Yang membuat kita merasa Tuhan tertidur adalah diri kita sendiri yang merasa. Perasaan itu terkadang adalah halusinasi hebat yang mematahkan iman untuk bekerja efektif dalam hidup kita. Teman-teman, saya percaya teman-teman akan lebih maju pada hari ini dan hari besoknya. Tetap semangat, tetap dekat-dekat dengan Tuhan, tetap percaya bahwa kita pasti bisa bersama Tuhan yang hidup, yang dahsyat. Terima kasih teman-teman, tetap semangat.